Selamat pagi Ibu Lis, selamat pagi Ibu pendamping. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Yosefina Fono, asal kelas saya dari kelas 11 IPS 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh penggunaan handphone yang menyebabkan menurunnya prestasi belajar siswa SMK Regina Pacis, khususnya di kelas 11 IPS 6. Di zaman yang modern ini, kita tentunya membutuhkan banyak informasi, baik itu informasi dari luar maupun informasi dari dalam. Banyaknya media yang digunakan, salah satunya adalah handphone. Handphone merupakan media komunikasi sekaligus media informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu anak-anak, remaja, maupun orang tua. Ada yang menggunakan handphone hanya untuk kepentingan mereka kesenangan sendiri, misalnya bermain Facebook, WA, chatting-chattingan, dan mengupload foto-foto dan video-video porno. Ada pula yang menggunakannya untuk kepentingan mereka, misalnya mencari pelajaran, mengakses mata pelajaran, dan serta mencari informasi-informasi penting yang terkini. Dari penjelasan di atas, dapat penulis memilih untuk meneliti di SMK Regina Pacis Bejawa, khususnya di kelas 11 IPS 6, karena yang dari penulis amati, mereka menggunakan handphone hanya untuk kepentingan mereka sendiri, misalnya bermain Facebook, WA, melihat gambar-gambar yang tidak baik, serta mengupload foto pada saat mata pelajaran. Maka dari situ penulis ingin mengetahui bagaimana mereka menggunakan handphone sehingga prestasi belajar mereka menurun, dan apakah itu karena pengaruh dari mereka sendiri ataukah dari dorongan dari orang lain. B. Rumusan masalah. Dari latar belakang yang penulis buat di atas, dapat dijelaskan rumusan masalah sebagai berikut. 1.1. Mengetahui manfaat dan fungsi dari penggunaan handphone. Yang kedua, mengetahui dampak positif dan negatif dari penggunaan handphone. Yang ketiga, mengetahui keberadaan handphone di kalangan pelajar. C. Tujuan penelitian. Dari latar belakang yang penulis buat, dapat dirumuskan tujuan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari penggunaan handphone. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat dan fungsi dari penggunaan handphone. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana keberadaan handphone di kalangan pelajar saat ini. D. Tujuan manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian tersebut yaitu yang pertama, manfaat untuk para pembaca sehingga mereka bisa mendalami bagaimana menggunakan HP secara baik dan benar sehingga tidak disalahgunakan. Yang kedua, bagi penulis sendiri dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan HP, handphone sehingga tidak menyalahgunakan handphone itu sendiri. E. Metode penelitian. Metode penelitian yang penulis buat di sini menggunakan metode penelitian, metode wawancara dan studi pustaka. Dari metode-metode ini sehingga dapat mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sehingga menjadi suatu karya tulis ilmiah yang baik. Yang kedua, bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, pengertian handphone. Handphone merupakan alat telekomunikasi dua arah yang bisa dibawa kemana-mana. Alat yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirim pesan baik melalui tulisan, suara maupun tatap muka. Handphone juga mudah dibawa kemana-mana tanpa disambungkan dengan jaringan kabel apapun.
Yang kedua, upaya untuk mencegah penyalahgunaan handphone. Di zaman yang modern ini kita tentunya tahu, banyak orang membutuhkan handphone. Bahkan handphone merupakan kebutuhan utama untuk mengakses informasi. Di zaman dulu, orang membaca koran untuk mencari informasi. Akan tetapi, beda dengan zaman sekarang, mereka menggunakan handphone untuk mencari informasi-informasi tanpa melihat koran lagi. Mereka menggunakan handphone hanya untuk adapun yang menggunakan handphone tidak pada tempatnya, misalnya pada tempat tidur, saat berjalan, adapun yang bermain HP saat makan. Padahal itu sudah mengganggu sistem saraf mereka sendiri. Yang kedua, peranan handphone di kalangan pelajar. Peranan handphone di kalangan pelajar yakni peranan handphone di kalangan pelajar. Tentu di kemajuan teknologi saat ini menyebabkan perubahan yang begitu besar bagi kaum pelajar maupun kaum remaja. Di kalangan pelajar, mereka menggunakan HP sehingga mereka mencari informasi-informasi yang penting. Adapun yang menggunakan HP hanya untuk mencari informasi-informasi yang tidak penting, itulah peranan yang buruk bagi mereka sendiri. Yang kedua, bagi para pelajar, peranan penting dari handphone ini adalah mereka bisa mengakses informasi, mengakses mata pelajaran, dan mereka bisa melihat berbagai informasi penting lainnya. Dan handphone juga sangat berperan penting bagi masyarakat. Sekarang handphone sudah tersebar di mana-mana, baik itu di pelosok-pelosok desa, mereka menggunakan handphone dengan baik. Adapun jika handphone disalahgunakan, maka akan berdampak negatif terhadap remaja. Perubahan ini juga bisa memberikan Yang kelima, hal yang dilakukan remaja agar mereka bisa terhindar dari penggunaan handphone. Yang pertama, menggunakan handphone secara baik dan benar. Yang kedua, mendekatkan diri pada Tuhan sehingga mereka bisa menggunakan handphone secara baik dan benar. Yang ketiga, menolak ajakan orang lain untuk membuka aplikasi-aplikasi yang tidak baik. Tidak menyimpan foto-foto atau video-video yang tidak bermanfaat, misalnya video porno ataupun video-video yang membuat pribadi seseorang menurun. Bab 3, pembahasan. A. Dampak positif dan negatif dari penggunaan handphone terhadap remaja. Dampak positif dari penggunaan handphone yaitu yang pertama, dapat mengakses informasi-informasi penting. Yang kedua, bisa mendapat banyak teman, dan yang ketiga, bisa memperbanyak informasi terkini. Yang keempat, menciptakan rasa persaudaraan yang tinggi. Yang kelima, mendapatkan banyak sahabat. Yang keenam, mendapat banyak sahabat. Yang kedua, dampak negatif dari penggunaan handphone. Dampak negatif dari penggunaan handphone yang pertama, dengan menggunakan handphone, mereka bisa menyimpan video-video yang tidak baik,
itu akan berdampak buruk pada mereka sendiri. Yang kedua, mereka mengakses informasi-informasi yang tidak penting. Mereka menyalahgunakan handphone sehingga pribadi mereka akan turun, sehingga mereka menggunakan handphone dengan tidak benar. Dapat merubah sikap dan perilaku remaja menjadi buruk karena remaja menggunakan handphone tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Yang terakhir, dapat menurunkan prestasi belajar dari siswa tersebut karena mereka menggunakan handphone pada saat belajar, itu akan mengganggu konsentrasi belajar mereka sendiri. Yang kedua, manfaat dan fungsi dari handphone. Yang pertama, komunikasi antar manusia. Handphone merupakan salah satu alat komunikasi yang bisa digunakan untuk saling berinteraksi, seperti saling mengirim pesan, telepon suara, serta bisa bertatapan muka. Yang kedua, mencari informasi dan ilmu. Menggunakan handphone kita bisa mengakses informasi yang diperlukan, serta kita bisa mencari ilmu yang belum pernah kita ketahui atau belum diajarkan oleh guru kita di sekolah. Yang ketiga, sebagai hiburan. Handphone bisa membawa seorang pada sebuah hiburan yang membuat seorang bisa menjadi terhibur dengan menggunakan handphone, dengan membuka aplikasi-aplikasi hiburan dan membuka media-media yang membuat hati mereka terhibur. Yang keempat, untuk bergaya. Ada yang menggunakan handphone untuk bergaya. Banyak orang menggunakan handphone untuk menampilkan gaya mereka, mengupload foto di berbagai aplikasi. Adapun yang ingin memamerkan handphone mereka masing-masing, sehingga dari situ mereka merasa bahwa itu sudah membuat hati mereka terhibur. Yang ketiga, keberadaan handphone di kalangan pelajar. C. Keberadaan handphone di kalangan pelajar. Sering berjalannya waktu, sebagian besar pelajar sudah menggunakan handphone. Mereka mendapatkan banyak manfaat, seperti mencari bahan pelajaran, mengakses informasi-informasi penting, mengakses informasi-informasi yang sedang tren, mengakses jaringan sosial, sehingga saat ini handphone menjadi tren di kalangan masyarakat. Bahkan ada yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan handphone, seperti memaksa orang tua untuk membelikan mereka handphone, padahal kondisi ekonomi dalam keluarga tersebut tidak memungkinkan. Adapun yang melakukannya dengan mencuri, padahal itu adalah sesuatu pekerjaan yang tidak bermartabat. Dan masih banyak cara lagi untuk mendapatkan handphone. Bab 4, penutup. A. Kesimpulan. Seringkali handphone mengalihkan aktivitas seseorang baik itu pelajar maupun masyarakat lainnya. Seseorang pelajar yang seharusnya belajar sebagai tugas utama malah menjadi kebalikan, yakni bermain handphone adalah aktivitas yang diutamakan. Handphone memberikan banyak dampak positif. Handphone memberikan banyak dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Handphone juga dapat memberikan peranan dan manfaat yang sangat baik bagi remaja,
dan masyarakat lainnya, sehingga mereka dapat mengakses informasi, pelajaran, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya bahwa handphone jika disalahgunakan oleh para pengguna maka akan membawakan dampak yang sangat buruk dan akan membawakan seseorang pada perilaku dan sikap mereka yang rendah. Handphone juga akan menurunkan prestasi belajar siswa. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil karya ilmiah saya. Mohon maaf jika ada penulisan yang salah atau ucapan yang keluar dari mulut penulis yang salah. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.